Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada guru kita Al-Mukarram Syekhina wa Murabbi Ruhina Bapak Dr. Kiai Haji Luqman Hakim yang senantiasa sama-sama kita muliakan. InsyaAllah semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kajian pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah dengan doa dan harapan mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini membawa keberkahan bagi kita semuanya, dan apa yang disampaikan oleh guru kita bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya marilah kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Syekhina wa Murabbi Ruhina Bapak Dr. Kiai Haji Luqman Hakim. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه العرش العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ولا يشفع له إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بكل شيء علما ذلك ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Waduh sekalian, di dalam salah satu dimensi batiniah kita, di dalam ruang batin yang perlu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah ruang batin, antara lain ruang batin paling dalam. Kalau ruang batin yang di tengah itu wilayahnya qalbu, wilayahnya nafsu, wilayahnya akal. Itu komunikasinya dengan bil iman, dengan amaliyah iman kita. Beriman itu adalah cara kita mewujudkan bagaimana kekosongan-kekosongan batin ketika berada di wilayah mukawwana, wilayah gelap, yaitu wilayah alam ini. Maka kembalinya wilayah iman itu yaitu dengan cara ikhlas wa syidq wa tumaninah. Batin ini, hati ini, qalbu ini baru bisa melaksanakan iman kita kalau ada keikhlasan, benar dan ikhlas. Saya sudah beriman begitu lama, tetapi kenapa saya sulit sekali ya mempraktekkan iman. Mempraktekkan iman tentu saja buah dari iman, al-yakin, rasa yakin.
untuk yakin pada Allah ini naik turun, naik turun. Nah, ini perlu ada perwujudan keikhlasan kita. Ikhlas itu ya sebagaimana kita sebut di dalam sholat kita ketika kita mengucapkan kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman inna sholati sesungguhnya sholatku wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku wa matiku lillahi rabbil alamin, hanya untukmu Allah, hanya bagimu Allah. Itu pertama kali kita mempraktekkan iman. Sebab iman ini kalau tidak ada lillahi ta'ala, maka yang muncul adalah tidak lagi seseorang untuk mengandalkan Allah, tidak lagi seseorang mengaitkan hatinya untuk pada Allah, juga tidak lagi kita bisa husnudzon dan kembali kepada Allah hatinya. Ini perlu ada keikhlasan yang beberapa waktu yang lalu kita sampaikan, yaitu 3 suku kata yang sering kali saya ulang-ulang, minallah, billah, lillah. Ya, kita beribadah, kita sholat, kita berbuat baik, kita hidup harus diimani dengan yakin bahwa semua itu minallah, dari Allah, dan saat ini billah, bersama Allah. Kemana? Lillah, hanya bagi Allah. Baru kita wujudkan awal, lalu caranya bisidqi, dengan cara yang benar. Kalau sudah begitu seseorang bisa tumakninah. Tumakninah itu anteng hatinya, tidak kemerungsung, pengen ini, pengen itu, biar ini, biar itu. Ini gara-gara ikhlas dan tasyidku, benernya belum muncul di hati kita. Lalu kita menginjak yang lebih tersembunyi lagi di dalam batin kita, itu adalah wilayah roh dan wilayah sir. Roh itu memiliki keinginan terus-menerus sebagai satu instrumen alat ilahiyah untuk menjadi hidupnya batin kita. Jadi kalau roh itu secara fisik namanya nyawa. Nyawa itu kalau masih ada tandanya fisiknya masih hidup. Nah, nyawa secara rohani kalau hidup maka hatinya yang hidup. Kalau nyawa secara rohani mati, tidak hidup, ya kalau orang itu mati. Nah, ini harus dihidupkan terus-menerus melalui wilayah roh ini. Dan wilayah roh ini menghidupkannya dari mana? Ya dari Allah. Melalui apa? Melalui nuruhu, cahaya Allah yang memantul, memancar di dalam sir kita. Sir kita itu ibarat bulan. Ya, bulan. Cahaya Allah adalah cahaya matahari. Ibaratkan ini, memantullah ke bulan. Bulan memantul kepada yang lain-lain di muka bumi ini. Lalu bintang-bintang berkelip di sana. Bintang-bintangnya apa? Bintangnya ilmu pengetahuan ketuhanan, akhlak kita, perilaku jiwa kita, kesadaran kita. Itu bintang-bintang yang berkelip. Kalau itu tidak muncul gara-gara bulan, cahaya bulan tidak tampak, ya tentu perilaku, kesadaran, pengetahuan itu juga tidak akan tampak di hati kita. Makanya perlu dihidupkan itu. Nah, itulah yang disebut dimensi al-ihsan,
di dalam kategori Islam, iman, dan ihsan. Ihsan ini juga harus dipraktekkan. Kalau teorinya adalah hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa, Allah lah yang melihat. Prakteknya seperti apa? Prakteknya melihat seakan-akan melihat Allah itu seperti apa kalau dipraktekkan? Prakteknya pertama bil muraqabah. Muraqabah itu adalah muraqabah itu adalah kesadaran bahwa Allah Maha mengawasi. Allah itu terus menerus berdiri. Allah terus menerus mendengar, memandang, berkehendak dengan seluruh asma sifatnya dan qudrah iradahnya itu pada kita. Kesadaran itu disebut muraqabah. Buahnya adalah Anda seperti merasakan Allahu hadiri, Allah hadir terus menerus. Itu namanya muraqabah. Allahu raqib, ya, Allah Maha mengawasi. Nah, buah dari muraqabah ini, seseorang akan merasa berada dalam atmosfer ilahiyah. Lalu dia menyadari, ya Allah, kalau engkau terus menerus memandangku, mengawasi diriku, melihatku, mendengarku, kemudian melindungiku dan seluruh sifat-sifatku terekspresi untukku, maka sesungguhnya aku akan menyadari betapa diriku tak berdaya. Buah muraqabah antara kesadaran la haula wala quwwata illa billah. Di la haula wala quwwata illa billah yang sesungguhnya itu sama dengan fana namanya. Orang kalau menghayati la haula wala quwwata illa billah, fana itu. Dan harus dirasakan la haula wala quwwata illa billah. Kalimat hauqalah ini. Nah, dengan muraqabah ini, maka banyak proses-proses yang seseorang mulai menyadari melalui apa? Satu, ada takhalli, ya. Takhalli itu menyingkirkan hal-hal yang berhubungan, yang tercela, yang uyuh, aib-aib diri kita. Karena di dalam diri kita itu tak lebih dari seonggok aib sebenarnya. Nah, muraqabah ini juga sekaligus muraqabah terhadap, muhasabah terhadap aib-aib kita sendiri. Aib ini bisa muncul dalam dua hal biasanya. Produk aib ini kalau dibiarkan muncul dalam dua hal. Satu, memunculkan maksiat. Yang kedua, memunculkan uyubun nafsi, aib di balik taat. Makanya kalau tidak dibersihkan eman-eman sayang taat kita. Sudah tahajud, sudah istiqomah rumahnya, kita biarkan aib di sini. Lalu akhirnya tahajudnya, ininya, ibadahnya menjadi tidak ikhlas, menjadi tidak ridho, ya, menjadi tidak terbangun suasana mujalasah, bermajlis dengan Allah. Ini makanya Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu, dia mengatakan begini, anta ahwaju
kepada pertolongan Allah ketika Anda sedang ibadah, dibanding Anda butuh pertolongan Allah ketika Anda maksiat. Karena orang maksiat itu sudah kelihatan, oh ya saya dosa-dosa A, B, C, D, kelihatan. Tetapi ketika beribadah, maksiat di hati kita gak kelihatan. Kita butuh pertolongan Allah supaya ditolong agar ketika aku beribadah ini, ya Allah, aib-aibku terlepas, agar aku benar-benar menghadap. Ini semua disadari melalui bil muraqabah tadi. Suasana menyadari Allah Raqib, muraqabah. Nah, ini dipraktekkan begitu bangun tidur. Kita kan berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah dimatikan kami, dan hanya kepadanya kami kembali. Setiap hari doa itu barangkali ya memang kita baca, tapi kenapa kok tidak muncul muraqabah di balik doa itu ya? Padahal doa itu menyadarkan kita supaya kita memiliki keinsafan bahwa ya Allah, Engkau ternyata tak pernah tidur dan Engkau terus-menerus menghidupkan diriku. Dan terima kasih ya Allah. Dan tujuan hidupku ini untuk apa? Wa ilaihin nusyur. Menuju kepadamu. Hanya kepadamu an-nusyur. Bergerak. Jadi bangun tidur itu seseorang sudah dibuka oleh Allah. Seluruh aku kok dihidupkan ya, lahirku, batinku juga harus hidup. Supaya apa? Wa ilaihin nusyur. Ya Allah, hati ini aku menuju kepadamu. Bangun tidur, di hatinya harus sudah, ya Tuhan, aku menuju kepadamu. Sudah begitu. Nah ini kalau ada muraqabah namanya. Muraqabah. Nah setelah muraqabah, seseorang mengalami yang disebut musyahadah. Musyahadah itu adalah berarti antasyhadahu, hendaknya engkau menyaksikan Allah. Bertahun-tahun kita beribadah, beriman, berjuang, tapi aku belum bisa menyaksikan Allah ya dengan mata hatiku. Kenapa kita begitu menjadi muslim, lalu kita ada kalimat syahadah, kalimat kesaksian, penyaksian, karena kita memang pernah menyaksikan Allah. Kapan? Di zaman azan, zaman ketika ruang dan waktu belum ada, kita belum ada. Kemarin, besok, dan hari ini juga belum ada. Belum ada dalam satu konstruksi kesadaran alamiah. Ya. Nah itu suasana azan, suasana alamul arwah, suasana alamul malakut wal jabarut wal lahut. Di sana kita ditanya oleh Allah, apakah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, semua manusia, bala syahidna, bala benar, engkau adalah Tuhanku. Syahidna, kami bersyahadah, kami bermusyahadah, kami menyaksikan. Nah itu. Jadi dengan penyaksian kita itu, ketika kita dimasukkan oleh Allah ke alamul mulki wa syahadah, ini alam nyata ini, lalu kita tiba-tiba mengalami suasana blank betul, gelap gulita berlapis-lapis di alam dunia ini,
sampai manusia itu harus menempuh perjalanan menembus alam nur, alam cahaya itu dengan pendidikan, dengan ibadah. Karena kegelapan ini memang berlapis-lapis. Gelap yang satu sudah kita selesaikan, muncul gelap yang baru lagi. Gelapnya pikiran kita selesaikan, muncul gelapnya nafsu. Gelapnya nafsu kita selesaikan, gelapnya hati. Hati kita bersihkan, gelapnya alam ruh yang selalu menumbuhkan nuansa-nuansa yang menghalangi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maka disebut di Al-Quran illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang beriman dan melakukan amal yang saleh. Itu apa? Akibat bermusyahadah, akibat asyhadu tadi, seseorang, ya Allah, ini ternyata perjalanan imanku bersyahadah. Lalu wa'amilus sholihah, melakukan tindak amaliyah ibadah dengan kebajikan. Nah, kenapa di surat At-Tin itu kok disebutkan lilladzina amanu wa 'amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka ada pahala yang tiada tara. Tak ada pahala yang terhingga, yang tiada terhingga, kecuali adalah pahala nur yang menarik seorang hamba menuju kepada yang memiliki an-nur, yaitu Allah. Nah, di sini seseorang harus melatih ya dengan muraqabah. Lalu seseorang akan bermusyahadah. Jadi tadi kalau muraqabah itu melahirkan kesadaran, musyahadah menyatakan kesadaran itu. Kalau tadi saya contohkan muraqabah di balik doa bangun tidur. Oh iya ya, aku menuju kepadamu. Musyahadah langsung menyaksikan, ya Allah, ini Engkau yang membangunkan aku sekarang bersamamu dan menuju kepadamu, dan yang membimbing, menghantar aku duduk setelah aku tidur. Engkau juga menggerakkan tanganku untuk kumur-kumur, untuk niat, untuk membasuh muka. Engkau juga yang membasuh, Tuhan. Dengan musyahadah ini seseorang terus-menerus tidak pernah terputus untuk memandang Allah. Lalu kita sholat, ya sholat tahajud, sholat taubat, sholat witir, sholat sunnah lain, baru masuk waktu subuh. Jadi seluruh alam semesta ini sebenarnya ini adalah cermin. Makanya alam semesta itu disebut insanul kabir, manusia besar. Itu alam semesta raya, mulai debu, angin, api, air, ya, udara yang menyelimuti seluruh alam semesta itu adalah diri kita semua. Lapisan-lapisan langit sampai arsyana itu adalah diri kita. Jadi kira-kira sampai itu kalau disebul, ya disebul atau disebul ditiup, kok segede alam ini, ya jadi alam ini sebenarnya proses alam ini sudah. Nah, manusia itu adalah alamus shogir. Manusia adalah alam kecil. Kalau alam semesta ini diperkecil oleh Allah, kira-kira dikepal gitu ya, dikepal sampai kecil. Jadinya ya manusia ini. Manusia. Karena itu disebut ahsan, tapi sebaik-baik bentuk secara lahiriah. Karena di dalam diri kita ada neraka, ada surga, ada malaikat, ada setan, ada binatang, ada semua.
Karena itu kalau Anda melihat semut berjalan, diriku itu, diriku sebelah mana tapi ya? Melihat harimau ada dalam diriku ada buasa yang harus aku taklukkan. Dan begitu. Kira-kira salahnya harimau itu jadi apa ya? Itu jadi kucing kira-kira kata orang kuno dulu. Kucing itu harimau yang sudah takluk. Jadi sufi. Di apa? Itu semua ada dalam diri kita. Oleh karena itu, begitu kita bersyahadat, lalu dibalik diriku ini siapa? Rupanya diriku ini ya tetap saja seonggok alam yang tak berdaya. Kalau kita berdiri sendiri tanpa yang menciptakan alam, menghidupkan alam, melindungi alam, kita ya nggak lebih dari seonggok bangkai sebenarnya. Jadi begitu manusia lepas kesadarannya dengan Allah, manusia itu nggak lebih dari debu, nggak lebih dari air, nggak lebih dari, ya nggak berarti sebenarnya. Nah di sini lalu dalam syahadah ini membuahkan banyak hal. Seseorang menjadi khudu, menjadi khusyuk, menjadi khudu, ya, suasana terus menerus bermajlis dengan Allah. Kita pagi-pagi setelah sholat kita terus bersama Allah. Begitu mau bekerja, ya Allah, aku bekerja menamai jalan-jalan, dan jalan-jalan ini adalah alam juga ciptaanmu, dan itu adalah diri. Dan di balik diriku ada Allah, ada asma afal sifatmu. Lalu aku bergerak untuk nawaitu bekerja ini. Jangan sampai nawaitu bekerja tidak kepadamu. Sebab kalau tidak kepadamu, aku lepas dari yang disebut siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang mana ya? Jalan yang lurus terus kepada Allah, padamu, bukan belok ke alam. Makanya disebutkan la tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah Anda ini bergerak berjalan min kaunin dari alam ila kaunin menuju alam. Aku beribadah zikir ini supaya sawah subur. Nah, ini tujuannya alam, supaya bisnisku lurus alam, supaya kelihatannya tidak ada problem di dunia ini, alam itu. Walakinir hal min kaunin ila minal kaun ilal muqawwin. Tapi bergeraklah, berjalanlah dari alam menuju sang pencipta alam. Itu harus ditegaskan betul pada diri kita. Kalau tidak, aduh, bulat kata orang. Himari raham, bulat, muter jebol alam lagi ya. Alam lagi. Sementara usia kita bertambah, ilmu kita bertambah, ya, kesadaran kita bertambah, kita kok tetap mandek jalan kita dari alam ke alam. Manusia kalau kepengen lepas dari problem alam ini, menujulah pada sang pencipta alam. Jangan bulat di alam. Kalau manusia ingin lepas dari situasi dunia yang mencekam, lompatlah menuju akhirat. Karena akhirat itu gerbangnya sang pencipta alam. Anda baru bisa melihat dunia dengan jernih. Oh, itu aku, itu kehidupan, itu waktu, itu ruang, itu gerakan-gerakan kehidupan manusia yang menuju kemana itu tidak jelas.
Masa aku akan ikut itu? Dan dari akhirat melompatlah di hadapannya. Maka problem dunia dan problem akhirat akan selesai. Di akhirat itu lebih seru dibanding di dunia. Anda lagi sedih dengan masalah dunia, coba kalau ingat, ya Allah, ini masih di dunia, bagaimana besok di akhirat? Lebih seru lagi. Karena itu supaya tidak seperti itu, melompatlah kepada Sang Pencipta dunia dan Sang Pencipta akhirat. Maka soal-soal akhirat dan soal-soal dunia akan selesai. Wah, kalau saya sudah melompat itu di hadapan Allah, apakah saya tidak ngurus dunia dan tidak ngurus akhirat? Justru orang yang sudah sampai di hadapan Allah tadi, dia akan mengurus dunia dengan perintah, dengan gerakan, dengan asma dan sifat yang sudah digerakkan oleh Allah pada orang itu. Lalu hadirnya orang itu rahmatan lil alamin, seperti kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Ini kalau kita minal kaun minal kawin, dari alam menuju Sang Pencipta alam. Ketika kita balik ke alam bersama Sang Pencipta alam, sekarang kan pasti terbagi-bagi kita. Tuhan, urusan duniaku di sini, urusan akhiratku di sini, urusan dengan engkau di sini, urusan dengan diriku sendiri di sini, gitu. Akhirnya tabrakan, ya, tabrakan, tarik-tarik di hati. Sudah seminggu saya depresi ya, nah, akhirnya begitu. Gak tahu itu gara-gara tarik-menarik itu bukan antara kepentingan yang tidak terurai. Yang bisa mengurai adalah kalau kita bersama Sang Pencipta itu semua, karena Dia langsung memberi petunjuk. Itu loh faktanya, itu loh yang tersembunyi di balik fakta, itu loh yang sedang berjalan fakta dan yang tersembunyi kemana. Ini kita melatih musyahadah. Rasulullah melatih dengan sabar, ya. Beliau kepada umatnya, kepada para sahabatku, kamu minum, kamu bergerak, kamu ini baca Bismillahirrahmanirrahim. Lihatlah air ini ada asma'nya Allah. Ada asma'nya Allah. Berjuta-juta asma di sini. Ini juga pekerjaan Allah yang menciptakan Allah. Ada sifat-sifat ilahiyah di sini. Makanya mulailah baca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu air ini di hatimu terasa bercahaya, ada nur. Jangan sampai sesuatu yang masuk itu tubuhmu tanpa asmanya. Karena darah yang mengalir di sini, otot yang ada di sini, saraf yang ada di sini, berzikir terus, bertasbih terus. Kalau ada media yang tidak kau sadari atas zikirnya media, tasbihnya media ini berupa air yang Anda minum tadi, nanti saraf-sarafmu, roh yang ada di batinmu itu juga menjerit. Si airnya juga menjerit. Tuhan, tidak enak aku ditelan si A. Loh, kenapa? Tidak menyertakan asma. Si air itu dan itu ditutup kenapa dengan syukur. Syukur itu wujud dari
terima kasih itu karena kita terima kasih pada seseorang orang yang berhati cinta karena tolong Anda, karena ini dan seterusnya. Kepada Allah juga begitu. Nah, Allah menolong kita bahwa kita itu sadar bisa musyahadah kepada Allah di balik memandang air saja, semata karena pertolongan, bukan karena usaha kita. Inilah wujud dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu adalah suasana muraqabah, hanya kepadamu Allah menyembah, bukan butuh perjuangan, hanya kepadamu, dan mu itu cuma satu, ya kau sendiri. Tempat aku menghadap bergantung kau sendiri, gak ada yang lain. Aku ingin menghapus yang lain dan mujahadah kita melalui muraqabah. Engkau saja ya Allah, engkau satu-satunya. Iya kan aku musyahadah wa iyyaka nasta'in. Rupanya aku bisa itu semua karena pertolongan Allah. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Karena setelah aku iyyaka na'budu aku ifana, dan yang bakok engkau. Dan ketika aku menyadari bakokku, aku ketemu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in itu bakok bila semua bersama i'anah ya Allah, pertolongan Allah semua yang bergerak. Bagaimana kita tidak musyahadah? Anda sholat, Anda sekedar bukan hanya sholat, baca Fatihah saja. Bismillah. Loh, kau semua ini. Engkau semua ini. Jangan, ini setiap hari nih Bapak Ibu dilatih ya. Bisa seperti itu harus dilatih. Mulai mau wudhu, ya Allah, baca bismillah kalau mau wudhu. Kita buka keran air, bismillahirrahmanirrahim. Ada engkau yang menggerakkan ini engkau, ya Allah, aku memandang Allah. Terus sampai sholat. Selesai sholat, tapi sholat kemana ini? Wiridan, doa, zikir dan seterusnya. Terus dijaga hatinya tetap bersyahadah kepada Allah. Supaya apa? Supaya aina tuwallu fatamma wajhullah, manapun kau menghadap di sanalah wajah Allah. Ya Al-Quran begitu. Allah minkum. Itu pasti seseorang bermusyahadah itu tidak akan pernah lepas dari Allah dirinya. Dia akan terus berzikir. Zikir Anda mulai naik juga derajatnya. Adzikru bil musyahadah, berzikir disertai musyahadah. Itu namanya Anda mulai menyadari, ya Allah, yang menggerakkan zikirku ini ternyata Engkau. Aku ini sebenarnya gak bisa berzikir, Tuhan. Aku gak ingin tidak Engkau bergerak untuk tidak berzikir, Tuhan. Berarti kalau aku tidak berzikir, Engkau sedang tidak menghendaki aku mengingat celaka nih saya, Tuhan. Nah begitu. Lalu Anda berzikir pun penuh dengan munajat, dialogis, ya, indah nanti. Syahadah ya nanti terus, nanti lupa, ya Allah. Nah, seseorang ketika bersyahadah kadang-kadang dia lepas dari bumi. Semula Anda menyebut gelas, ketika mengingat gelas ini teringat bentuknya, isinya, warnanya, datang dari mana, pabriknya, bahkan ingat para pekerja pabrik yang beribu-ribu di pabrik gelas, ekspor impor gelas ini teringat semua. Begitu tampak gelas ini, asalnya belum kelihatan gelas ini,
ya Pak ya, gelas itu begitu ya, pabrik begini ya. Anda merindukan kapan saya minum gelas? Anda sebut dalam benak Anda gelas, 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 gelas dengan segala dimensi gelas. Begitu Anda lihat gelas benar, Anda pasti bengong. Tidak lagi menyebut kata gelas lagi sudah. Tidak lagi ingat sekian juta pekerja, sekian ribu pekerja pabrik gelas. Gelas sudah selesai. Bengong aja. O-nya itu tersesat itu kira-kira ya. Oh gitu. Gak ada bunyi gelas lagi. Begitu juga orang bermusyahadah. Allah. Loh, tercekam di sini, tercekam di bibir kita untuk menyebut. Nanti begitu Anda tadi karena menyatu dengan gelas nggak pernah menyebut gelas lagi. Begitu Anda mulai lepas dari gelas, Anda menyebut alhamdulillah, gelas. Untuk menyebut alhamdulillah aja nunggu selesai lepas dari gelas. Selesai musyahadah, alhamdulillah. Segala puji bagimu Allah. Ya Allah, aku melihat alam lain, tapi melihat dengan matamu Allah. Aku bergerak, gerakan kakiku di alam ini bergerak dengan kehendakmu. Itu yang disebut oleh Allah dalam hadis qudsi, mataku adalah matanya, matanya adalah mataku, telinganya telingaku, lisannya lisanku, tangannya tangannya. Itu seperti itu. Jadi oleh karena itu ketika ini melatihnya ya dalam situasi ritual itu tempat kita melatih sholat, baca Quran kan ritual semua, zikir dilatih semua di situ, sehingga ketika kita mau zikir misalnya harus pasrah hatinya, harus ridho, harus lillah betul, harus senang, harus husnudon, harus ada cinta di situ. Ojo ngeden, jangan ngejan, ngotot pikirnya. Tuh, nanti akunya yang muncul, Gusti Allah hilang. Boleh pikir cepat, boleh, yang penting tidak kesusu, tidak tergesa-gesa. Beda ya, ada orang baca sesuatu, baca Quran cepat karena tergesa-gesa, baca Quran cepat karena hati yang sedang bergairah. Pikir juga begitu, sholat juga begitu. Jadi demikian Bapak sekalian, ada pertanyaan barangkali? Ada waktu 5 menit. Dan para jamaah, barangkali ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita melatih mujahadah berbagai cara, menurut cerita-cerita akan sampai Allah membukakan hijab sehingga akan terbukalah alam jin, alam malam. Apakah juga ini kondisi seperti yang dilakukan Rasulullah, di mana bisa terbukalah alam lain? Menurut keterangan adalah alam jin, alam malakut adalah sama di dunia ini juga, cuma beda dimensinya. Maka demikian. Terima kasih. Karena ada beberapa orang yang sangat khawatir jika
kita intens melakukan mujahadah semacam itu, kita akan sampai kepada kondisi demikian yang akan dikhawatirkan oleh beberapa orang yang akan menempuh jalan lillahi ta'ala semacam itu. Demikian, terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang bagus bahwa kadang-kadang Allah membukakan alamul ghuyub, alam gaib, alam malaikat, alam jin, alamnya arwah, ya, alamnya nur, pancaran-pancaran nur di situ. Nah, tetapi tujuan orang untuk lillah ya lillah. Makanya para sufi menghantar kita, ilahi anta maksudi Allah, tujuanku engkau Allah. Jadi ketika Anda sedang berzikir, tiba-tiba dibukakan alam malaikat, ya, atau alam arwah, alam muqaddasah, alam roh suci, di sana para nabi, para aulia dibukakan di sana. Anda cepet-cepet ilahi anta maksudi ya Allah, tujuan Allah. Kalau tujuannya bukan Allah, nanti kendor di situ. Wah, asik ini saya dimasukkan di alamnya para aulia ini. Berarti apakah tingkatan saya seperti wali ya? Jadi kalau nggak benar jadi begitu. Ya Allah, tujuan kau waridho kamatluhi, dan ridho yang cari. Kalau engkau membukakan ini terserah engkau, tapi tujuanmu engkau Allah, bukan yang begini-begini. Ini kan alam. Aku ingin menuju sang pencipta alam, bukan dari alam ke alam. Itu sudah dipresentasikan oleh Rasulullah dalam Isra Mi'raj. Dan Jibril sebagai mursyid yang mewakili ruh kata hati paling dalam selalu membimbing Muhammad, tujuanmu itu naik, tujuan itu bukan ini. Nanti orang, wah saya tak wiridan sekian kali, biar apa mas? Biar dapat ilmu laduni, katanya begitu. Wah, ini nggak bakal dapat ilmu laduni, malah begini. Orang berzikir itu tujuannya madkur, yang dizikiri yaitu Allah. Anda menghadap presiden, udah di depan pintu disalam oleh presiden, tapi kita tengok ke Monas sana. Mas, ini presiden. Nah, tengok kita ke Monas begini, panggil pas pampres ini, usir ini orang, katanya. Kita ini menghadap Allah, yang kita pandang ya Allah, tujuanku bahwa Allah akan mendidik, membukakan pengetahuannya sangat bersama, biar Allah dan menurut Allah, dan bagaimana Allah menyelesaikan, bukan kita dan bukan menurut kita. Karena orang itu berzikir kadang-kadang membayangkan, ya Allah saya ingin suasananya nanti begini Tuhan. Nah, ini menurut kita itu namanya. Orang mulai ngatur Allah. Jadi ketika kita mengingat Allah, ya biar diatur oleh yang kita ingat. Jadi jangan pernah kita mengalami kecemasan dan kekhawatiran ketika kita lillahi ta'ala, nanti saya jangan-jangan masuk ke alam gaib lalu nggak balik-balik saya. Mana dong keluarga saya, dan saya, diri saya. Karena orang Jawa iso hilang, iso balik itu. Jadi tidak, justru kita itu harus memiliki rasa yakin, husnudzon kepada Allah. Contoh paling sederhana, saya mau ngaji baca Quran, saya kok ngaji ya, berarti Allah menghendaki saya untuk berdialog dengan Dia. Alhamdulillah ya Allah, saya mau takdirkan ngaji, senang kita ngajinya. Tapi kalau tidak begitu, baru satu ayat lama banget ya, wah ini satu juz lagi habis begitu. Dan begitu orang sudah mengeluh.
Oke, mungkin saya sedikit menambahkan, bagaimana kalau kita berzikir tapi kita mengharapkan fadilah seperti di hadis Nabi, barang siapa berzikir subhanallah bihamdihi subhanal azim maka diampuni dosanya. Nah, kita niatnya ke arah penghapusan dosa, bukan menuju Allah gitu. Nah, itu gimana? Iya, dosa Anda ya nggak apa-apa begitu dosa Anda juga diampuni, tetapi ya, tetapi itu cara Kanjeng Nabi mendidik supaya orang rajin berzikir, motivasi. Seperti anak-anak mau belajar, kasih duit, ranking kasih hadiah lagi. Karena kita mendidik supaya anak-anak rajin belajar. Begitu Anda mahasiswa, Anda nggak perlu dikasih hadiah, malah mau bayar kuliah Anda malah. Karena tahu pentingnya ilmu pengetahuan. Kalau Anda melakukan itu, oke, itu masa lalu Tuhan. Sekarang masa depanku yang ada adalah engkau sendiri. Masa depan adalah engkau sendiri. Nah, jadi itu proses dalam dunia pendidikan nggak apa-apa, ya. Dididik memang begitu, namanya pendidikan. Didik, misalnya anak bandel, gitu ya. Kalau masih di bawah 10 tahun ya paling kita marah-marahi, boleh marah-marahi. Kalau sudah di atas 10 tahun baru boleh dipukul, pukulan yang tidak melukai menurut Kanjeng Nabi. Kenapa? Harus di atas umur 10 tahun orang boleh diceblek, cubit, dipukul yang pukulan yang tidak melukai. Karena usia di atas 10 tahun ini usia prabalik namanya, murohek kalau dalam bahasa fikih. Nah, usia murohek ini mulai kaku, ibarat tumbuh-tumbuhan gitu. Ini kalau masih mulai tumbuh masih bisa dilop dengan mudah. Ini udah mulai kaku ini. Ini harus dikencengin dengan kawat ini buat orang bikin bonsai itu. Ya. Apalagi kalau sudah balik, udah jadi ini, mulai jadi ini balik. Wah, ini sudah harus ketat betul. Sulit kalau sudah balik berubah, sulit. Harus betul-betul didoakan, dinasihati setiap hari sampai lemes lagi si anak. Itu namanya pendidikan. Kalau itu kalau sudah dewasa, sudah terbentuk, kita sudah dewasa. Orang tiba-tiba kita menentukan gepok. Loh Pak, cuman mau gepok saya, pidana Pak. Itu intinya. Saya laporkan. Hati kita juga harus dewasa. Dulu ketika hatiku masih kanak-kanak, imanku masih kanak-kanak, diiming-imingi oleh Allah dengan surga, dengan balasan, ganjaran. Oke. Tapi ketika dewasa, ya Allah, ternyata itu semua caramu mencintaiku Tuhan, supaya aku ini selamat menuju kepadamu. Jadi kira-kira kalau kita waktu kecil itu main-main gitu, ya, itu kan ada sesuatu yang ya katakanlah seperti misalnya orang melatih kuda supaya bisa dipakai kuda. Ya awalnya sudah ditelatih, lama-lama kuda itu ngerti sendiri, sudah jalan ngerti, dia sudah nggak perlu dipukul, nggak perlu, dia sudah nggak perlu itu. Bahkan diberi isyarat pun dia sudah jalan sendiri. Manusia juga begitu. Cukup diberi kedipan oleh Allah, kita bergerak. Gak perlu dibentak, gak perlu diancam, siksa, gak perlu. Kalau hati kita dewasa, tiap hari kita harus tambah dewasanya.
Nah kalau sudah begitu, kita nggak gampang mengeluh nanti. Dikit-dikit aduh, wah digigit nyamuk, laporan. Baru digigit nyamuk, lapor polisi. Lapor Gusti Allah, saya tadi digigit nyamuk. Lah kita nggak dewasa. Kalau yang dewasa digigit ridho, kan gitu. Aku rela digigit nyamuk, aku sabar. Dan seterusnya. Begitu juga tadi Bapak yang cerita tentang muka syafat tadi, ya dibukakan hal yang gaib tadi. Itu juga seperti itu. Anak-anak itu ketika kesandung nangis, tapi ketika dewasa kesandung juga nggak apa-apa biasa. Oh ya kesandung sudah, habis itu lupa dengan kesandungnya, mau kesandung saja. Begitu juga orang di awal perjalanannya, kadang-kadang dibukakan oleh Allah, rahasianya Allah, gumul banget seperti anak kecil heran, nangis, tertawa, asik. Begitu hatinya dewasa, oh iya, itu aja. Ya. Aku menuju kepada Allah. Karena itu, ketika kita bersyahadah, tujuannya bukan untuk dibukakan rahasianya. Kalau Allah membukakan rahasianya, itu cara Allah mendidik kita. Satu orang dengan orang lain berbeda. Loh itu temen kok sudah dibuka, aku kok belum, katanya gitu. Ada orang itu 5 tahun, 7 tahun istiqomah saja nggak pernah dibuka rahasianya Allah. Ada yang baru 3 hari sudah dibuka. Apakah yang 5 tahun tidak pernah dibuka ini tadi makomnya lebih rendah dibanding yang 3 hari sudah dibuka? Belum tentu. Mau dibuka itu supaya seseorang bisa istiqomah seperti orang yang 5 tahun tidak dibuka tadi. Kamu tak buka itu supaya seperti si A itu loh. Dia sudah nggak peduli dengan yang lain, hanya peduli kepada istiqomah. Sebenarnya tujuan buka itu supaya gitu. Loh kenapa saya Tuhan kok dibuka? Sebab kamu kalau nggak saya buka bandel kamu. Ada apa-apa itu sengaja dibuka Allah. Karena bandel ya. Dibukakan neraka gitu ya misalnya. Gitu. Soalnya bandel banget ini orang. Bukain neraka saja. Nah baru dia nangis-nangis, dia zikir, dia istiqomah. Tuhan jangan dibuka lagi saya, akhirnya begitu. Begitu juga dibuka itu juga belum tentu enak. Dibuka surga gitu ya. Bisa saja 1 bulan ada ketawa-ketawa sendiri seperti orang gila. Senyum-senyum sendiri di mana-mana. Akan repot. Ya, biarlah Allah membuka dan menutup. Seperti di Al-Quran. Rabbi adkhilni mudkhalas wa akhrijni mukhrajas waj'alni min ladunka sultanan nasir. Ya Allah, masukkanlah lewat pintu masuk yang benar. Menurutmu yang benar itu, keluar yang benar, yang menurutmu bukan menurutku. Gitu. Jadi begitu Bapak Ibu ya, dilatih tapi kembali musyahadah supaya tetap bisa musyahadah, dilatih dihantar dengan zikrullah. Nanti mudah musyahadah. Ya sehari semalam masa nggak ada musyahadahnya, minimal 5 waktu lah harus bermusyahadah. Sholat Allahu Akbar. Saya kira demikian. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.